Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang Bapak cintai? Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran akidah akhlak. Semoga kita semua selalu dalam subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini kita masih membahas bab 1. Bab 1 yang belum selesai kemarin. Kita masih membahas bab 1, memperkuat akidah Islam. Kalian akan mempelajari pengertian akidah Islam, dalil tentang akidah Islam, dasar akidah Islam, serta tujuan akidah Islam. Namun ada satu lagi materinya, yaitu kaitan antara iman, Islam, ihsan. Nah, di situ tambahan materi yang akan Bapak sampaikan. Baik anak-anakku, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, perkenankan Bapak akan menampilkan sebuah video yang harus kalian perhatikan agar kalian mendapatkan pelajaran dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diri Nabi Ibrahim telah terpancang bahwa berhala itu bukanlah Tuhan. Ia sangat meyakini bahwa penyembahan berhala adalah perbuatan yang sangat sesat. Kemudian timbul pertanyaan dalam pikiran Nabi Ibrahim, siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya? Nabi Ibrahim alaihissalam sering menyendiri untuk mencari Tuhannya. Ia tidak ingin terpengaruh oleh kesesatan penduduk Babilonia. Kemudian pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkan diri karena kekagumannya pada bintang-bintang di langit. Ia berkata, "Inilah Tuhanku." Lama-kelamaan bintang-bintang itu menghilang. Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak suka pada sesuatu yang tenggelam." Kemudian muncul bulan di langit. Nabi Ibrahim pun berkata, "Inilah Tuhanku." Ketika malam berganti pagi, bulan juga menghilang. Setelah itu, Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Pada siang hari lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari yang cahayanya menyilaukan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, "Inilah Tuhanku," karena cahayanya lebih terang dan besar daripada sebelumnya. Saat hari telah petang, matahari itu pun tenggelam. Keyakinan terhadap matahari pun menjadi sirna. Nabi Ibrahim tidak meyakini benda-benda yang dilihat itu sebagai Tuhannya. Selanjutnya, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 78 sampai dengan 79, serta Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 37. "Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Bukan untuk disembah, tetapi sembahlah Allah, Zat yang menciptakan semua itu, jika kamu hendak beribadah secara benar." Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa satu-satunya yang harus disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta ini, ia kemudian mengajak kaumnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya.
Ia tidak ingin ayahnya berada dalam kesesatan selama-lamanya. Akan tetapi, ayah yang dicintainya justru menolak dakwah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga sampai ayahnya wafat dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Wallahu alam bisawab. Demikian anak-anakku kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya. Baik anak-anakku, pengertian akidah Islam. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Menurut ulama, ma aqoda alaihil qalbu wad dhamir, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan nuraninya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Surat Al-Maidah ayat 1. Jadi anak-anakku yang Bapak cintai, akidah yang dimaksud adalah janji atau keyakinan kepada Allah. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Kemudian dalil tentang akidah Islam. Surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Anak-anakku yang Bapak cintai, jadi ketika manusia berada di dalam ruh, ketika manusia berkumpul berada di dalam ruh, di alam ruh, mereka ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian mereka semua menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Wahai ya Allah, seperti itu. Jadi anak-anakku, ketika kita semua berada di alam ruh, kita semua berada di perut orang tua kita, setelah Allah meniupkan ruh kepada orang tua kita itu semuanya sudah bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Semua manusia seperti itu, baik itu yang beragama Islam maupun non-Islam, semuanya mereka bersaksi. Makanya Allah berfirman di dalam Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, manusia yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci, fitrah, itu tergantung orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti itu.
Jadi manusia yang lahir ke muka bumi ini, apapun agamanya, semuanya suci. Bahkan kalau seandainya manusia lahir kemudian si jabang bayi itu meninggal, itu dia suci, langsung Allah masukkan ke dalam surganya. Seperti itu anak-anak. Ya, jadi hakikatnya manusia lahir ke muka bumi ini, dia semuanya Islam, tergantung orang tuanya. Karena sejak di alam ruh Allah bersaksi, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka manusia menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kemudian anak-anakku, dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu akidah Islam bersifat tauqifiyah. Tauqifi artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Hadis. Atau Al-Quran As-Sunnah. As-Sunnah itu Al-Hadis, hadis-hadis Rasulullah. Kemudian Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril, dan berpahala bagi yang membacanya. Itu pengertian Al-Quran. Sedangkan pengertian hadis adalah ucapan, perbuatan, takrir atau sifat diamnya baginda Rasulullah. Semua yang tingkah laku, baik itu ucapan, perbuatan, atau sikap diamnya Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah melakukan ini adalah perbuatan dosa? Tapi Rasulullah diam, berarti boleh dilakukan. Nah, itu semuanya adalah hadis. Ya. Jadi semua ucapan, perbuatan, dan sikap Rasulullah itu hadis. Ya. Itu adalah wahyu. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan inna, semua itu adalah wahyu. Kemudian tujuan mempelajari akidah Islam, yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Sudah jelas yang Bapak tadi sampaikan, surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Ya. Kemudian untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Ya. Materi selanjutnya yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Anak-anakku yang Bapak cintai, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? 3 kategori ini yang berhubungan. Pengertian iman menurut bahasa, amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Kemudian menurut istilah, al-imanu huwa tasdiqum biqalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yang artinya iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi seseorang belum beriman kalau dia hanya mengatakan di dalam hatinya, saya percaya. Belum. Oleh karena itu dia harus mengucapkan, saya percaya adanya Allah. Nah, tidak cukup juga
harus dilakukan, harus dilaksanakan dengan lapang badan, dengan mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Kata Allah, aqimus shalah, dirikanlah salat, ikuti, tunaikan salat, laksanakan, maka orang tersebut masuk ke dalam kategori iman. Jadi jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin, orang yang beriman. Jadi kata mukmin di sini pantas dicandang oleh orang-orang yang beriman. Belum dikatakan mukmin, orang yang beriman, kalau belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian Islam, iman terdiri atas 3 tingkatan. Anak-anakku, tingkatan yang pertama, tingkatan mengenal. Artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Ya, biasanya ini orang yang baru masuk Islam atau orang yang masih belia atau remaja, keimanannya masih kurang, seperti itu. Tingkatan yang kedua, kesadaran. Artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Jadi seseorang melaksanakan sholat, dia sudah punya alasan, kenapa saya melakukan sholat, karena saya beriman kepada Allah. Dan yang terakhir, tingkatan hakul yakin. Ini tingkatan iman yang tertinggi. Jadi seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah. Kemudian pengertian Islam menurut bahasa, aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Ini menurut bahasa. Menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi Islam adalah agama yang tunduk, patuh, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Belum dikatakan orang Islam kalau dia masih ingkar, karena orang yang ingkar jelas ada dalam bahasa Arab. Mungkar itu orang yang ingkar, dan orang yang ingkar adalah orang kafir. Jelas semua agama yang bukan Islam adalah kafir. Ya, kata kafir itu orang yang kufur. Kufur itu artinya orang yang ingkar, nggak percaya adanya Allah. Nah, seperti itu. Kemudian ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu agama Islam. Jadi anak-anakku yang Bapak cintai, kita harus bangga dengan memiliki agama Islam. Kita harus bangga terhadap agama kita, yaitu agama Islam. Kenapa? Karena jelas Allah pun mengatakan inna dina indallahi Islam, semua agama yang diterima, agama yang di sisi Allah ialah agama Islam. Ya, bukan agama yang lain. Tidak ada di situ. Agama Yahudi kan yang dibawa oleh Nabi Musa, Pak, betul. Tapi itu dulu, ya, sebelum adanya Islam. Tapi sebetulnya agama Yahudi, agama yang dibawa oleh Nabi Musa tersebut juga sebetulnya Islam. Hanya saja
di zamannya Nabi Musa itu dia ada negara Yahudi, keturunan Yahuda, masih saudaranya Nabi Musa. Sebetulnya Yahudi bukanlah agama, gitu. Yang sebenarnya agama Islam, karena agama Islam adalah mengimani Allah, mempercayai adanya Allah. Jelas Injil, Zabur, Taurat, semuanya isinya mengisahkan Allah, gitu. Namun tergantung mereka menyanyikannya demikian. Yang jelas di dalam Al-Quran sudah jelas, inna dina indallahil Islam, semuanya agama yang di sisi Allah itu agama Islam. Kemudian pengertian ihsan, menurut bahasa ihsan yaitu ahsana yuhsinu ihsanan, yaitu berbuat baik, berbakti atau mengabdi diri hanya kepada Allah. Menurut istilah, berbakti dan mengabdi diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Itu pengertian Islam menurut istilah. Nah, Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, ini potongan hadis sesungguhnya. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Wa akhbirni anil ihsan, kata Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Anta budullaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yara. Jadi orang yang sudah melakukan kebaikan, maka dia pantas disebut ihsan. Karena rukun agama ada 3. Yang pertama, iman, Islam, dan ihsan. Apa sih contohnya? Begini contoh ihsan. Suatu ketika Umar berjalan-jalan di kebun, kemudian bertemu dengan seorang anak. Umar bertanya, kambing siapa itu? Kemudian anak tersebut menjawab, ini kambing majikan saya. Wow, banyak sekali, kata Umar. Iya, dulu saya ketika memelihara kambing ini hanya 2 ekor. Kemudian beranak sehingga banyak seperti ini. Berarti, kata Umar, berarti majikan kamu tidak tahu jumlah kambing ini berapa? Tidak. Baiklah, kalau begitu bolehkah saya membeli kambing ini 1 saja? Kata Umar. Kata anak tersebut, tidak boleh. Ini bukan punya saya, ini punya majikan saya, kata Umar. Ini kata anak tersebut. Kemudian kata Umar, kan majikan kamu tidak tahu jumlah kambing ini berapa? Iya, betul. Majikan saya tidak tahu jumlah kambing ini berapa. Tapi Tuhan yang menciptakan majikan saya Maha tahu, yaitu Allah. Sehingga mendengar perkataan anak kecil tersebut, Umar langsung subhanallah. Anak tersebut sungguh sangat, dia memiliki keimanan yang sangat tinggi dan sudah memiliki yang namanya ihsan, gitu. Jadi ihsan itu kita seakan-akan melihat Allah. Kalau Allah tidak kalau kita tidak bisa melihatnya, maka jika sesungguhnya Allah melihat kita. Seperti itu ihsan. Nah, jadi seseorang berbuat baik itu bukan karena siapa-siapa,
tapi karena Allah. Allah melihat kita semua, ya. Jangan sampai ketika kita, contohnya ketika kita berpuasa ke kamar mandi, kita minum, nggak ada siapa-siapa yang tahu. Bukan seperti itu. Tapi orang yang ihsan, dia tahu bahwa Allah melihatnya, makanya dia terjaga. Itulah orang yang sudah ihsan. Nah, jadi hubungan iman, Islam dan ihsan, hubungan iman, Islam dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, anak-anakku, akidah Islam itu yaitu mengenalkan kalian kepada ketuhanan, pada tauhid. Jangan sampai iman kita tidak kokoh, iman kita lembek. Ya, kita harus percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kalian harus yakin, kalian harus pede bahwa ucapkan akulah orang Islam. Nah, berarti kalian sudah hebat. Alhamdulillah, itu saja yang Bapak sampaikan, tambahan materi yang kemarin. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.